duduk senyamannya aja ya. Iya kak. Oke. Ini dengan siapa? Saya Natasha. Natasha. Iya. Kayaknya nih ada hal yang ingin dibicarakan nih di sini. Iya kak. Mau cerita sih kak. Mau cerita ya? Iya. Sebelumnya kita ada buat janji nggak? Belum kak. Belum ya? Iya. Oh, jadi Natasha kesini tahu dari siapa nih? Kok tahu jadi ruang BK? Saya kan waktu itu cerita ke teman juga kan kak. Cuman temannya kayaknya responnya itu kurang baik gitu kak. Terus cerita lagi ke teman yang lain kan. Terus kata teman dia pernah konseling ke kakak, dibilangnya kayak gitu. Siapa namanya temennya kemarin? Tiara kak. Tiara. Oh, Iya. Tiara. Oh iya, kemarin 3 hari yang lalu Tiara ada juga jumpain kakak kesini. Iya kak, makanya itu kata dia direkomend kan ke kakak. Makanya saya kesini kak. Jadi Tiara ya yang rekomend sini. Iya. Oke, udah tepat Natasha kalau mau cerita ke sini. Jadi kakak mau tanya ini sebelumnya, Natasha tuh tahu apa sih tentang BK tuh, tentang konseling? Saya tahunya konseling untuk tempat mencurahkan isi hati sih kak, gitu, tanpa dihakimi lah gitu. Ya, tempat curhat-curhat ya. Iya. Iya. Benar, Natasha benar. BK tuh tempat curhat, bisa jadikan tempat curhat tanpa harus takut dihakimi, ya kan? Jadi sebelum kakak kita masuk ke pembahasan serius, kakak mau nanya nih, Natasha tadi sebelumnya ada kegiatan apa? Tadi habis ini sih kak, dari kelas kak, belajar dari pagi sih kak, maksudnya tadi jam 7 belajar bahasa Indonesia. Terus juga pas setelah itu istirahat makan. Setelah itu baru ini kan jam istirahat kak, jam olahraga kak. Terus kan yang lain pada olahraga, tapi saya kayak izin juga. Iya. Oh, jadi dapat izin mau keluar ke sini? Iya, Oke. dikasih izin sih kak. Oke, jadi Natasha sebelumnya udah pernah belum kayak cerita-cerita ke temennya yang lebih dalam gitu tentang masalah Natasha? Saya jarang sih kak kalau untuk ngobrol ke temen tuh, kadang kayak segan gitu kan kak. Terus juga kadang kalau cerita ke temen tuh kayak nanti ujung-ujungnya ngebandingin gitu, kayak misalkan aku lebih ini, aku lebih itu gitu. Jadi saya ngerasanya kayak aduh percuma nih cerita nggak didengerin gitu Buang kan. energi ya? Iya, kayak capek juga sih kak. Kayak kita lagi capek terus dengerin cerita dia lagi, aduh kayaknya capek gitu. Oke, Natasha datang ke tempat yang tepat kalau emang mau curhat, mau nyelesain masalah Natasha. Natasha tepat datang ke ruang BK ini. Jadi Natasha nanti boleh mencurahkan semua isi hati Natasha tanpa takut dihakimi. Terus nanti Natasha boleh kayak keluarkan apa aja yang mau Natasha rasakan biar lebih plong gitu. Oke. Tadi Natasha kesini sama siapa? Tadi waktu sekolah sih kak, dianterin sama kakak. Sama kakak ya. Berarti memang hari ini udah niat mau Iya konseling sih ya? kak, udah kayak dari kemarin-kemarin kan direkomendasiin sama Tiara. Jadi kan mikir juga kan kak, sebenarnya kan kayak segan juga kan kak, sebelumnya kita belum pernah kenal. ketemu ya. Iya. Jadi agak takut juga gimana gitu nantinya respon kakak. Oke, nanti Natasha terbuka aja apa yang mau Natasha keluarkan, apapun yang Natasha curahkan keluarkan aja ya. Jangan malu-malu. Insya Allah kakak bisa menjaga rahasia Natasha, bisa tanpa menghakimi Natasha. Pokoknya akan kakak tutup semua cerita Natasha dengan baik. Oke, udah siap buat cerita Natasha? Oke,
Siap. Oke, kita mulai ya ceritanya. Oke, boleh dimulai Natasha. Jadi saya akhir-akhir ini sih Kak, semester ini. Semester biasanya tuh ini kan semester ganjil Kak. Semester ganjil tuh biasanya memang tugasnya tuh lebih banyak gitu loh Kak dari semester genap, rasa saya ya Kak. Ya. Saya ngerasanya kayak gitu. Kayak pas di akhir-akhir itu pas mau ujian gitu kan Kak. Itu tuh selalu kayak numpuk banget gitu. Ya, berat ini jadinya ya. Iya, jadi kayak kan kita sebagai pelajar ini nggak cuman belajar aja gitu kan Kak, di rumah juga ada masalah, ada atau kegiatan lain lah di luar sekolah gitu. Jadi ada aja tugas tuh setiap hari, setiap minggunya ada aja, misalkan atau yang deadline-nya kayak numpuk gitu Kak. Satu hari mungkin deadline tugasnya ada 3. Kadang kan kita juga butuh istirahat gitu kan Kak, jadi nggak sempat ngerjain, jadi kayak makin lama tuh makin numpuk. Ya. Makin stres banget ya kan. Iya, kalau udah makin numpuk itu kayak makin males nggak sih Kak? Males, iya. Terus juga pasti kayak butuh ngeliat teman misalkan jalan gitu, kayak mau ke bawah ikut gitu juga ya. Karena pusing juga kan Kak mikirin tugas setiap hari, karena memang setiap harinya tuh ada tugas gitu. Jadi agak ini Kak, Stres ya. Tapi yang kakak lihat Natasha cerita kalau misalnya masalahnya berat gitu kan, tugasnya numpuk, tapi Natasha ceritanya sambil ketawa, gimana tuh? Kayak gimana lagi Kak, kayak kalau misalkan sendiri itu baru ada rasa sedihnya gitu loh Kak. Kalau misalkan sekarang kan sekolahnya di sini kan Kak, kayak ngerantau gitu kan. Jadi kalau di kos tuh kan berdua sama teman. Kalau misalkan ada teman tuh mau nangis tuh kan segan ya. Malu, takutnya dia kelihatan nanti dia nanya kenapa gitu. Jadi kayak segan gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan dia udah pergi gitu ke sekolah, misal saya ada di kos, itu baru kayak saya nangis lah gitu, ngeluapin gitu. Tapi kalau udah misalkan ada orang lagi tuh kayak ya udah senyum aja gitu. Nanti takutnya orang nanya-nanya, saya nggak suka kalau misalkan ditanya-tanya kenapa, malu saya Kak. Sama kayak Kak dulu Kak juga pernah di masa kuliah Kakak sama tuh, stres banget kerjaan tugas, satu belum selesai nambah satu lagi gitu kan. Tapi di situ kakak coba menguatkan diri, kakak coba berpikir ini bisa dilalui. Apa yang kita berpikir tadi kayak ini susah banget, kita rubah pola pikir kita menjadi oh ini bisa, kita harus bisa gitu. Kalau temen yang lain bisa, kita harus bisa, ya kan? Iya sih Kak. Seperti itu. Terus kalau di rumah Natasha ada nggak kayak ada problem di rumah yang membuat Natasha makin berat gitu ngejalanin sekolahnya? Saya kan anak pertama ya Kak. Jadi ada juga satu orang adik. Orang tua saya itu udah lumayan berumur lah, udah 50-an ke atas gitu. Adik saya masih SMP gitu. Jadi saya juga misalkan pasti ada kepikiran kan Kak, sekarang nih apalagi ngekos gitu kan, jauh dari orang tua. Saya tuh komunikasinya jarang gitu Kak sama orang tua, karena saya nggak terbiasa gitu Kak. Dari kecil tuh kayak yang nelpon misalkan kayak gitu tuh saya nggak terbiasa. Jadi kalau misalkan memang nelpon tuh kalau memang butuh ada sesuatu yang besar gitu, atau ada masalah yang harus dikonfirmasi karena itu menyangkut orang tua atau orang banyak lah keluarga saya, baru saya nelpon Kak. Terus kalau misalkan sama adik kayak ya udah nanya misalkan di mana ayah, di mana ibu, cuma kayak gitu aja. Kalau nelpon ya paling penting pasti uang. Uang, ya uang gitu kan. Jadi saya tuh kayak nggak akrab kali sama orang tua saya Kak. Cuman kalau misalkan lagi cerita ya udah cerita masalah itu aja. Cuman kalau untuk nunjukin saya sedih, saya nangis tuh saya nggak bisa Kak. Saya kayak
malu gitu lah Kak. Malu ya? Karena nggak terbiasa gitu. Tapi merasa didengar nggak di rumah gitu? Kalau ibu saya kalau respon misalkan tentang sekolah gini ya Kak, misalkan saya cerita nih atau apalah, tapi saya jarang sih Kak bilang kayak saya capek gitu. Terus pasti ibu saya tuh kayak ya udahlah semangat lah kuliahnya, kuliah maaf ya Kak, Iya. maksudnya ayo semangat lah sekolahnya Sekolah. gitu. Jangan lupa sholat, jangan tinggalin sholat. Sekolah yang benar, belajarlah, siapinlah tugas tuh dengan baik, kayak gitu aja sih Kak. Kalau misalkan saya ini, misalkan Kak, ada kan orang misalkan rindu rumah gitu kan, Ya. mau balik, Ya. terus misal saya bilang, ya mau balik gitu kan, terus ayah saya kayak kerjakanlah tugas dulu, Baru pulang gitu ya? selesaikanlah tugas dulu, sekolahlah dengan benar, pasti gitu selalu Kak. Jadi saya juga enggak Merasa gimana gitu ya jadinya? iya, karena orang tua saya tuh benar-benar kayak sekolah gitu. Sekolah aja gitu. Jadi kamu tanya nih, berapa rate untuk rasa stres Natasha dalam mengerjakan tugas dari 1 sampai 10? Aduh, untuk akhir ini Kak, semester ini kayaknya 8 sih Kak. 8. Iya. Kenapa 8? 8 karena kayak benar-benar dalam semester ini tuh semuanya gitu loh Kak, kayak tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu, setiap harinya ada aja, terus tampil ini, tampil itu. Kalau untuk kan itu masih 8 ya Kak, Ya, yang yang duanya duanya itu kenapa bersisa 2? yang duanya tuh kayak masih ada lah waktu untuk diri sendiri, masih ada untuk main sama teman gitu. Cuman ya 8-nya ini karena benar-benar tugasnya itu banyak setiap hari, jadi agak kepikiran sih Kak. Ya, agak kepikiran ya. Jadi enggak 10/10 ya? Aduh, enggak, masih ada Kak. sisa 2 Masih ya ada. jadinya. Alhamdulillah masih ada waktu buat diri sendiri gitu ya. Masih ada sih Kak. Oke, kalau untuk di rumah Natasha merasa terkucilkan tadi ya, kayak kurang didengar Iya. gitu ya sama orang tua, kurang diperhatikan, kurang menanyakan kabar Natasha gimana di perantauan ya kan? Iya. Ya kan? Apalagi Natasha tuh orangnya, kalau kalian dari cerita Kak, Natasha sulit buat mengungkapkan sesuatu ke orang tua gitu, sulit ngomong ke orang tua. Karena Iya Kak. malu, segan ya, karena itu dari kecil nggak dibiasain sama orang tua mungkin ya. Iya Kak. kurang biasa berkomunikasi sama orang tua. Jadi kakak ada nih satu teknik, namanya kalau kita di BK itu namanya teknik kursi kosong. Jadi teknik kursi kosong itu biasanya untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Nah, jadi cara kerjanya nanti kakak taruh kursi Natasha berhadapan dengan kursi kosong. Kemudian Natasha bayangkan di depan itu ada sosok ayah atau sosok ibu yang selama ini Natasha ingin berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Nanti Natasha bayangkan mereka, kemudian Natasha bilang, setelah Natasha sampaikan apa yang ingin Natasha bilang. Oke, Kak. sekarang kita praktek nih, Eh, atau ada yang mau ditanyakan? Mau nanya dulu Kak. Oke. Kan misalkan mau ngomong ke ayah sama ibu gitu, boleh satu kursi itu terus gantian ayah dulu, Boleh. baru ibu dulu atau gimana Kak? Atau satu orang aja? Atau Natasha mau satu orang aja yang lebih ke pengen banget diajak komunikasi gitu. Oh, iya boleh, bisa. Oke, kita mulai ya. Oke Kak. Ntar ya, kasihan kursinya. Boleh Natasha ada di sini? Gini Kak, berhadapan. Ya. Oke, luruskan ya, duduk nyamannya aja. Oke. Udah siap Natasha? Siap, Sudah nyaman duduknya? sudah. Oke, sekarang kakak jelasin ya lagi. Kakak jelasin ulang. Bayangkan di sini ada ayah Natasha.
Natasha bayangkan di depan ada ayah, kemudian Natasha curahkan apa yang ingin Natasha sampaikan kepada beliau, apa yang Natasha rasakan selama ini yang membuat Natasha sakit, susah, keluarkan, langsung sampaikan kepada ayah. Bayangkan ya. Boleh langsung kita mulai? Boleh. Fokus ya. Silakan. Ayah. Tunggu deh. Dipotong. Nggak apa-apa. Relax aja. Malu ya awal ya. Iya, segan. Kayak emang nggak terbiasa kan Kak. Jadi ngebayanginnya pun susah ya. Kalau kita ulang lagi. Fokus ya. Ya. Aku tuh pengen loh kayak orang-orang gitu. Yang anaknya tuh ditanya gitu loh. Aduh, sedih Kak. Gak apa-apa, kalau mau menangis dikeluarin aja. Nanti kita ulang lagi biar lebih fokus. Kayak orang lain itu kalau misalkan di perantauan gitu di telepon gitu, terus kayak sedih nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, mau nangis juga nggak apa-apa. Kayak ditanya gitu kan di telepon, gimana kabarnya gitu. Terus kayak udah makan atau belum? Oke, tenangkan dulu. Tarik nafasnya, keluarkan. Tarik nafasnya, keluarkan. Sudah tenang? Sudah. Jadi kayak misalkan ngelihat orang itu kalau ditelepon orang tuanya tuh kayak iri gitu. Kalau misalkan aku nggak pernah nelpon, coba ditelepon gitu. Silahkan lanjutin, gak apa-apa. Keluarin dulu semuanya, keluarin apa yang mau disampaikan. Kayak ditelepon kan, tanyain kabar, udah makan belum. Jangan kalau cuma nanya tuh duitnya aja gitu. Terus kayak misalkan nanya gimana kuliahnya, bisa nggak hari ini, berat nggak gitu. Harusnya kayak nanya gitu. Ini kalau aku nggak nelpon, nggak ditelepon sama sekali. Jadi kayak bisa komunikasinya itu dalam sebulan kayak cuma 4 kali gitu kan. Kalau misalkan cuma kayak bayar kos gitu, kapan bayar kos, udah bayar belum, kayak cuman itu aja tuh. Kayak ngelihat teman yang lain, kalau misalkan apa-apa, misalkan teman yang lain tuh misalkan cuman mau pergi ke warung tuh ngabarin orang tua gitu. Jadi ngelihatnya kayak kok bisa mereka cuma ke warung atau nyari makan ke depan tuh ngabarin gitu, sedangkan aku udah jauh ke sana kemari nggak ada kabar. Ini yang penting ya udah sampai gitu ke kos, yang penting selamat aja gitu. Jadi kayak boleh lah gitu ditelepon gitu, tanya duluan. Itu sih susah. Aduh Kak, Sedih ya? iya. Keluar semua emosinya? Keluar Kak. Udah cukup atau mau diulang? Boleh Diulang lagi ya, oke. biar lebih plong lagi ya. iya. Ayah kalau misalkan aku nggak ngabarin, tolong kabarin. Tolong dikasih loh info yang di rumah. Jangan ditutup-tutupin karena aku lagi sekolah. Terus juga kalau lagi sakit kabarin, atau ya sekedar bilang lah hari ini ayah ngapain gitu. Atau kalau aku nggak nelpon, ya ditelepon duluan, jangan diam-diam aja. Tahu-tahu nanti aku tiba-tiba dengar kalau ibu sakit dari keluarga yang lain, kan rasanya kayak sedih gitu. Coba lah kalau misalkan ada apa-apa tuh telepon aku gitu. Walaupun ya bakal kepikiran, tapi kan aku juga nggak bakal pulang yang kayak tiba-tiba meraung-raung pengen pulang gitu lah. Jadi
kalau misalkan apapun kayak info lah ke aku, kabarin aku gitu, atau ya pun sekedar basa-basi aja lah, jangan cuma kayak bayar kos aja. Ya misalkan gimana sekolahnya, gimana harinya, udah makan belum, sekedar makan aja lah, atau udah hari ini tuh sekolahnya ngapain aja, kayak gitu sih ya. Jadi kayak biar nggak kaku kali gitu, karena sekarang juga jadi segan kan sama ayah gitu untuk ngobrol gitu. Udah buat belum? Sudah. Oke. Kita selesaikan dulu teknik kursi kosongnya ya. Berarti udah selesai ya, udah plong ya. Sudah. Kakak izin dulu ya terusnya. Oke ya. Boleh balik ke posisi seperti awal. Duduk senyamannya ya. Iya kak. Oke Natasha, gimana perasaannya tadi? Udah lega sih kak. Udah lega. Tapi masih sesak nggak? Iya lumayan sih kak. Oke, coba tarik dulu nafasnya dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan. Sudah rileks? Sudah. Oke, baru tadi udah terluapkan semua emosi Natasha. Agak plong nggak? Belum kak. Plong. Iya, kayak berkurang lah satu pikiran gitu. Oke. Natasha nanti setelah melakukan konseling ini udah berani nggak berbicara sama ayah? Insya Allah sih kak, kayak nyoba bilang untuk ngabari aja gitu. Belajar ngomong ya kan? Iya. Kita harus belajar berani berbicara, berani berpendapat kepada orang tua, ya kan? Jadi udah berani nih nanti nelfon ayah? Insya Allah sih kak, Insya Allah ya. dicoba sih kak. Oke, jadi kakak mau nanya nih pendapat Natasha, perasaan Natasha dulu lah. Perasaan Natasha apa pendapatnya? Perasaannya setelah mengikuti sesi konseling dari awal sampai sekarang. Senang sih kak, dapat berbagi cerita juga kan, kayak gini perasaannya lega, plong gitu. Terus juga ya ini sih kak, lebih keplong aja gitu, kelega kan. Awalnya juga karena ini kan kak, nggak ada info dari orang tua gitu. Terus tambah lagi tugas, jadi tuh kayak menumpuk gitu loh kak, nggak ada kayak support yang betul-betul setiap hari gitu. Terus tambah lagi tugas setiap hari, tugas tuh jadi makin numpuk gitu ya kak. Terbebani gitu ya. Jadi kalau bisa diceritain kayak gini kan agak lega, agak tenang gitu sih lah. Kakak bisa paham apa yang Natasha rasain. Semoga nanti orang tua Natasha bisa lebih perhatian ya ke Natasha ya. Amin sih kak. Dan Natasha nanti semoga aja nanti bisa lebih percaya diri buat ngomong ke orang tua gitu ya. Iya sih kak, dicoba, karena kan dari kecil nggak terbiasa tuh rasanya kalau tiba-tiba langsung ngomong tuh pasti orang tuanya juga kaget gitu kan kak. Kayak misalkan mereka juga pasti nggak tahu gitu harus merespon apa, karena memang nggak pernah kan. Jadi kalau tadi tentang perasaan Natasha, kalau sekarang kakak tanya pendapat Natasha selama konseling ini apa gitu? Seru, asik, atau gimana? Menegangkan? Kayak deg-degan ya kak, awal mula pas masuk itu kan deg-degan ya, karena belum pernah ya. Karena belum pernah kan, jadi rasanya kayak aduh ini gimana ya cara ceritanya gitu. Tapi pas diarahin sama kakak tuh jadi udah lebih paham lah, udah ngerti gitu. Terus pas cerita juga agak takut sih, ini harus mulainya dari mana, karena juga jarang cerita gitu kan kak. Kayak gak tau lah ini gimana nanti pas cerita. Tapi pas udah cerita oke aja lah, enjoy ya. Seru aja, kakaknya juga oke aja gitu. Jadi kayak terbuka aja lah, bebas cerita gitu. Cuman pas tadi yang kursi kosong tuh agak sedih kan kak, karena ngebayangin orang tua di depan terbawa kita emosi, ya kan? terbawa lah suasananya gitu kak. Sekarang udah oke sih kak. Udah oke, udah plong ya. Udah. Oke. Kira-kira Natasha ada nggak yang mau disampaikan lagi? Atau sudah cukup? Ini sih kak, ya kan kayak
gimana ya kak, dari saya tuh nggak bisa nyalahin orang tua juga sih karena kayak gitu kan, mungkin dari didikan orang tuanya sebelumnya tuh juga Udah kayak seperti gitu kan itu, Kak. ya. Ya orang tua zaman dulu kan, jadi mereka tuh juga mungkin nggak ngerti gimana caranya gimana ituin anak gitu loh Ya, kak. mendidik anak Iya. ya, memutuskan tali, itulah ya. Iya, jadi kan waktu mungkin pas sama orang tuanya mereka kan keras kan kak, zaman dulu apalagi di Iya. kampung, kayak orang tua sama anak tuh kayak main rotan gitu-gitu. Mereka kan nggak dapat spesial, iya, Edukasi. yang kayak ibu-ibu zaman sekarang lah, Gen Z segala macam gitu kan. Kalau mereka sekarang kan udah pendidikannya tinggi, udah apa tuh kak, ilmunya, psikologinya pasti ada lah sedikit tahu. Kalau yang di kampung kan agak belum kan, nggak semuanya gitu kan. Terus kayaknya nggak boleh disalahin ke situ juga sih kayaknya kan. Karena saya juga emang dari kecil ya, karena saya lahir orang tua saya tuh udah agak berumur gitu kan, jadi agak apa kak, agak itulah, mungkin mereka juga saya anak pertama masih belajar gitu. Jadi mungkin kebawa sampai sekarang gitu, belajarnya masih sampai sekarang gitu kayaknya sih ya. Jadi makanya saya kayak malu gitu loh mau ngomong ke mereka gitu. Gen ya, rasa canggung tuh ada gitu ya. Iya kak, karena anak pertama juga kan, saya nggak pernah ngeluh gitu lah kak. Gimana perasaannya setelah mengikuti konseling ini? Apa kita sudah cukup? Udah sih kak, kayaknya udah lega, udah ceritain semua sih kak tentang sekolah tadi, tugasnya. Ya kalau menurut kakak gimana kak tugasnya? Tugasnya? Ya kalau menurut kakak seperti yang kakak contohkan tadi, contoh pribadi kakak, kayak ya Natasha tuh harus lebih memotivasi diri, harus membuang pikiran-pikiran negatif dari yang tidak bisa menjadi saya lebih bisa. Kalau teman-teman bisa, kita harus bisa. Kita harus lebih memotivasi diri sendiri walaupun tidak ada dorongan dari orang tua, ya kan? Iya kak, kadang ngelihat teman yang kayak disupport orang tua itu kayak gimana ya kak, sedihnya aja gitu, mereka tuh ada supportnya gitu. Ya, mereka dapat, kenapa kita tidak gitu ya. Makanya jadi agak ini sih motivasinya kok agak rendah gitu jadinya. Tapi percaya nanti kalau kita bisa bangkit dari situasi itu, kita jadi lebih hebat dari mereka. Kita bisa tanpa dorongan orang tua, kita bisa sukses gitu ya kan? Iya, semoga. Amin. Oke. Natasha, nanti keberlangsungannya nanti kakak gimana kelanjutan hasil Natasha sama orang tua Natasha, nanti kakak mau tahu ya info selanjutnya. Boleh kak. Boleh kak, mungkin kakaknya bisa ya kapan gitu? Kayaknya kita nggak usah sesi konseling lagi, kayak say hello aja. Oh gimana Natasha, nanti kakak tanya kayak gitu. Oke, boleh kak. Oke gitu ya. Iya. Baik-baik ya. Oke kak, aman. Kakak ucapin makasih karena Natasha udah berani datang ke ruang BK menceritakan masalah Natasha. Ya, semoga Natasha dan ayahnya nanti bisa berkomunikasi jadi lebih baik. Amin. Tugasnya lebih selesai lebih cepat, nggak down lagi. Oke ya? Oke kak. Oke. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Langsung ke kelas lagi? Oh iya kak. Yaudah yuk. Makasih ya kak. Sama-sama. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari.